Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang budiman Al-Wasliyah TV, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertatap muka lewat media online. Salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada baginda tercinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang pemimpin yang bisa menyatukan di antara beberapa suku di bangsa Arab. Pemirsa yang budiman, kalau kita melihat tentang konsep adanya Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya di dalam Al-Qur'an sudah sering diceritakan bahwasanya manusia sudah mengakui secara fitrah adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Alastu birabbikum qalu bala." Bukankah aku Allah adalah Rabb kalian? Kemudian manusia sebelum dilahirkan menjawab, "Ya." Konsep ini adalah sebuah konsep bahwasanya secara fitrahnya manusia itu mengakui Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena manusia secara fitrahnya dia hanif. Hanif adalah condong kepada kebenaran. Adapun kenapa manusia dalam perjalanan hidupnya dia tidak mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala? Karena di dalam beberapa keterangan hadis atau tafsir menunjukkan bahwasanya setanlah yang menjadikan kita menyeleweng. Selanjutnya, dalam sejarahnya juga bahwasanya manusia mencari kekuatan di luar dirinya, di luar alam semesta. Maka manusia mencari-cari siapakah ada kekuatan di balik atau power di balik kekuatan dirinya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sering mencari-cari kekuatan itu atau siapakah Rob yang sebenarnya. Ketika dia melihat ternyata matahari pada saat itu pada waktu sore matahari tenggelam. Ketika dia melihat bintang-bintang, ketika siang hari bintang-bintang itu tidak ada. Itu adalah konsep pencarian-pencarian. Dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan melebihi manusia dan alam semesta. Karena zatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang melebihi kekuatan apapun. Sebagaimana ketika Bani Israel menantang Nabi Musa alaihissalam, "Lan nu'mina laka hatta narallah jahrah." Allah, kami tidak akan mempercayai Tuhanmu sampai Bani Israel melihat zatnya Allah secara utuh. Tapi Allah di dalam sebuah keterangan mewujudkan zatnya di Bukit Sinai. Dalam seketika itu juga Bukit Sinai itu hancur melebur. Artinya Allah itu maha kuasa, maha mempunyai kekuatan. Dari situlah manusia mencari kekuatan di balik dirinya dan alam semesta. Selanjutnya pemirsa yang budiman, tentang konsep kata Allah. Di dalam bahasa Arab, kata Allah itu artinya awal mulanya adalah ilahun. Ilahun itu artinya Tuhan. Kalau secara bahasa Indonesia. Tetapi kalau semuanya secara bahasa Arab aslinya adalah yu'bad, yang disembah. Artinya karena orang Arab itu banyak sekali sesembahan-sesembahan atau ilah-ilah, maka dikasih alif lam secara bahasa menjadi Allah, yaitu zat atau yang disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kalau kita melihat memaknai kata konsep tauhid, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, yaitu gurunya Ibnu Taimiyah, mengatakan at-tauhid, tauhid itu artinya adalah ifradullahu bil ibadah wa nafyul ibadah amma siwallah, yaitu mengesahkan
Allah dengan beribadah kepadanya dan meniadakan ibadah-ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, selanjutnya kita bertanya, apakah yang disebut dengan ibadah? Ibnu Taimiyah mengatakan adalah al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwali wal a'mali dhahira wal batinah. Ibadah adalah sekumpulan nama yang melingkup apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan dan perbuatan baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Ini adalah konsep tauhid yang kita pahami bahwasanya kita semata-mata dalam kehidupan kita dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang budiman, dalam era yang sekarang ini ternyata banyak sesembahan atau motif seseorang ketika beribadah. Dan ternyata di dalam hadis dijelaskan bahwasanya ketika manusia nanti ketemu para malaikat di alam hisab, mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa ibadah itu dengan tujuan adalah tujuan dunia. Ketika ada seorang yang ahli sholat tahajud, ketika datang kepada Allah, kata malaikat, "Kadzabta, engkau telah bohong. Bukankah dulu engkau sholat malam itu karena engkau pengen kaya, karena engkau pengen keturunannya jaga, karena engkau pengen naik jabatan." Selanjutnya ada orang yang datang karena dia adalah saudagar kaya raya dan senantiasa berinfak dan bersedekah. Terus datang kepada Allah, kata malaikat, "Kadzabta, bukankah engkau dulu ketika di dunia melakukan hal-hal tersebut karena tujuan dunia?" Pemirsa yang budiman, pada kesempatan hari ini bahwasanya orang yang bertauhid itu semata-mata karena dia meyakini ibadahnya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain-lain. Tapi karena di dalam era yang sekarang industrialisasi, maka manusia tujuan-tujuan kebahagiaannya bukan tujuan-tujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita tiap hari mengatakan, "Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku itu karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pemirsa yang budiman yang dapat kita disampaikan tentang konsep tauhid, bahwasanya tauhid adalah kita mengesahkan kepada Allah, ifradullahu bil ibadah. Kita beribadah hanya semata-mata karena Allah. Wa nafyu ibadah amma Allah, dan meniadakan peribadahan-peribadahan dengan tujuan-tujuan dunia. Karena masyarakat sekarang itu melakukan ibadah-ibadah itu motifnya karena motif keduniaan, maka sangat disayangkan ketika nanti di akhirat orang tersebut tidak mendapatkan apa-apa. Billahi taufik wal hidayah, nasyurun minal wa fadlun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Wasliyah TV, Cahaya Islam, Keluarga Indonesia.